Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para pencinta aglonema. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perawatan aglonema, baik itu jenis impor ataupun lokal ya. Hari ini kebetulan yang saya jadikan untuk contoh itu aglonema sweet dream yang udah kurang lebih 6 bulan saya rawat ya. Ketika saya membeli aglonema ini secara online itu belum ada anak, dan juga baru ada daun 10 kalau nggak salah, 10 atau 9 gitu. Dan sekarang dia udah tumbuh banyak anak, udah rimbun. Tuh, udah rimbun. Udah bermunculan anak-anak barunya. Nah, jadi di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak yang punya hobi baru, yaitu merawat tanaman ya. Salah satunya tanaman aglonema. Atau juga demam aglonema jadi semakin ramai, dan para pemula pun juga mulai banyak yang mengoleksi tanaman aglonema, atau juga disebut kalau dulu ya tanaman Sri Rezeki ya. Nah, namun bagi pemula mungkin akan kebingungan ketika mendapati tanaman aglonemanya tanaman aglonemanya menjadi kurang subur dan tampak cungkring ya. Kurang subur dan tampak cungkring. Nah, jadi hari ini saya akan membantu teman-teman yang ingin aglonemanya jadi tumbuh subur dan rimbun setelah sehat ya. Sebenarnya ada beberapa penyebab aglonema yang kurang subur, seperti karena media tanam yang kurang bagus atau kurang sesuai. Nah, media tanam untuk aglonema itu kalau saya menggunakan media tanam sekam mentah, terus kokopit, sekam bakar, dan sedikit saja kompos kopi, tapi yang sudah disterilkan ya. Itu saya fermentasi dulu. Tapi bagi teman-teman yang nggak sempat ya, atau nggak ada waktu untuk memfermentasi untuk media aglonema, sekarang sudah banyak yang menjual media aglonema yang sudah jadi ya, yang udah siap pakai. Nah, ketika sudah media tanam itu juga ya, media tanam mempengaruhi untuk tumbuh suburnya aglonema, untuk memunculkan anak-anaknya ya. Terus media tanam yang terlalu basah juga membuat tanaman jadi bermasalah. Nah, untuk media tanam, ketika kita sudah menanam aglonema itu kita nggak perlu setiap hari menyiramnya ya. Saking sayang kita terus menyiram pagi dan sore, itu nggak mau. Aglonema nggak mau, dia sangat perlu diperhatikan tingkat kelembabannya. Dia ingin lembab tapi tidak terlalu becek. Nah, gitu. Nah, kalau ketika dia terlalu becek atau terlalu sering kita siram, itu akan menyebabkan akar menjadi busuk ya. Nah, masalah lainnya adalah karena salah satu peletakannya, seperti di tempat sirkulasi udara yang kurang bagus. Nah, aglonema sangat membutuhkan sirkulasi udara yang lancar. Nah, kalau saya, jadi di setiap pot itu saya lubangi lagi ya ketika saya menanam aglonema. Nah, itu potnya saya lubangi lagi, saya tambah lubang di bawah potnya, atau juga di samping-samping sini juga perlu kita tambah lubang-lubang lagi supaya sirkulasi udara untuk medianya jadi lancar. Nah, dia sangat berpengaruh pada udara, sirkulasi udara yang lancar gitu kan. Nah, terus masalah lainnya adalah karena
karena sirkulasi udara. Terus jangan sampai dibiarkan terkena matahari langsung, sinar matahari langsung. Aglonema atau tanaman seri rezeki ini tidak mau langsung terkena sinar matahari. Dia hanya ingin di tempat yang teduh, tapi tetap sirkulasi udara lancar gitu. Atau kita di apa namanya tuh di tempat tanaman bunga aglonema kita itu kita pasang paranet supaya dia tetap mendapat matahari, sinar matahari dan sirkulasi udara yang lancar, terus tetap teduh gitu ya. Nah, terus lalu karena tanaman aglonema tidak dipupuk, itu juga mempengaruhi pupuk. Nah, ini tanaman ini sangat manja. Tapi ya itu tadi, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya ketika kita memperhatikannya. Terus pupuknya dipupuk ya, kita aja perlu nutrisi, apalagi tanaman ya, dia butuh bantuan kita untuk memberi nutrisinya seperti pupuk, air, sinar matahari, sirkulasi udara yang lancar. Nah, terus pemberian fungisida, bakterisida gitu. Nah, itu untuk aglonema juga saya memberi pupuknya untuk yang pupuk slow release itu saya memakai pupuk Dekastar. Itu pupuk slow release dan dia hanya 6 bulan sekali. Setelah 6 bulan pupuknya baru dikasih lagi, dan mungkin setelah 6 bulan juga mungkin medianya udah jenuh ya dan perlu kita ganti lagi. Seperti ini tanaman saya Sweet Dream kayaknya udah minta ganti pot lagi gitu ya, karena udah terlalu terlalu padat. Anak-anaknya udah banyak sekali nih, udah terlalu padat, dan dia juga udah 6 bulan. Pupuk Dekastar yang saya kasih itu pun udah udah hancur, udah larut gitu kan. Nah, terus untuk pot tadi ya, dia nggak mau terlalu pot yang besar. Mungkin bagi bunda-bunda yang merasa ingin bunganya tampil cantik, terus diberi pot yang besar supaya terlihat cantik, itu aglonema nggak mau. Dia harus sesuai dengan kapasitas akarnya ya. Ketika akarnya banyak, dia pun harus potnya sesuai dengan akarnya. Kalau saya hanya menggunakan, bayangkan sebesar ini tanaman ini, sebesar ini aglonema, saya hanya menggunakan pot tirus 18. Pot tirus 20 ya. Ya. Oh enggak 18 ya. Jadi pot tirus 18. Nah, itu untuk bunga sebesar ini, bayangkan. Dan dengan ini udah 5 anak. 5 atau 6 anak ya, saya lupa. Nah, itu hanya saya menggunakan pot 18. Nah, itu anaknya. Nah, ini memang dia udah nggak mau lagi. Dia minta diganti kayaknya, dan mungkin akarnya sudah penuh ya. Udah penuh. Nah, ini pot saya. Nah, itu saya perlihatkan ya. Saya beli lubang lagi, saya tambah supaya untuk sirkulasi udaranya biar lancar. Itu ya. Nah, supaya dia tumbuh subur. Kalau dia pas cocok potnya, sirkulasi sudah, terus media tanamnya bagus, pupuknya cukup, fungisida, bakterisidanya itu rutin kita kasih. Nah, insya Allah dia pasti akan tumbuh subur ya. Dia pasti tumbuh subur. Nah, itu nanti untuk perawatan selanjutnya saya akan memberitahu lagi. Saya akan di channel selanjutnya saya pasti menerangkan lagi bagaimana cara pemberian pupuk, terus pemberian fungisida, bakterisidanya ya,
berapa hari sekali, berapa minggu sekali, dan berapa bulan sekali. Nah, inilah hasil ketika kita benar-benar serius merawat tanaman aglonema kita. Nah, dan alhamdulillah dia tumbuh subur ya, tumbuh cantik. Nah tuh, ini udah besar sekali, sweet dreamnya udah besar sekali dan cantik. Ini salah satu koleksian saya ini. Ya oke, bunda-bunda semua, teman-teman YouTuber semuanya, kalau suka dengan channel saya, silakan like dan subscribe untuk menonton channel selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.